Dalam Quran kan disebut fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, barang siapa ada orang berhutang lalu dia kesulitan membayar, kondisi pandemi lah dan lain sebagainya lah, maka mestinya dia memberikan tenggat ya, waktu relaksasi sampai orang itu memiliki kemampuan membayar. Ngaji no, ngaji zaman now. Hampir bulat 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Banyak sekali persoalan, problematika yang dirasakan masyarakat kecil. Pengangguran semakin meningkat, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, banyak toko-toko, supermarket, dan pusat perbelanjaan yang gulung tikar. Ada satu hal yang menggepuk orang-orang kecil, yakni bagaimana mereka harus melunasi dan membayar utang-utang mereka. Presiden sudah menginstruksikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait restrukturisasi dan relaksasi utang. Relaksasi utang ini ada nggak sih di dalam fikih Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, halayak masyarakat di seluruh Nusantara dan penjuru dunia. Jumpa lagi dengan Mbah Misda, pegiat dan pengamat apa saja. Telah hadir di samping saya guru kita bersama Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kiai, Ya, sehat Kiai? alhamdulillah sehat. Ini Kiai, kan banyak yang bertakon-takon, banyak yang bertanya-tanya terkait restrukturisasi dan relaksasi utang. Ya, Ya bahasa gampangnya pelonggaran utang lah, oke. yang biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga, lembaga leasing dan sebagainya. Perorangan ada nggak itu? Perorangan ada, Kiai. Ada. Nah, Kiai, sebetulnya soal relaksasi atau pelonggaran utang ini diatur nggak sih Kiai dalam fikih? Dalam ini mungkin fikih muamalat Kiai ya? Ya, pertama begini ya, fikih itu kan penjelasan hukum Allah yang dasarnya dari nas. Nas itu Quran hadis. Iya. Lalu kemudian dijelaskan oleh para ulama makna daripada hadis atau Quran tersebut. Jadilah kemudian hukum fikih. Nah itulah. Kadang-kadang disebut ar-ra'yul fikhi, pandangan fikih para ulama ya, mujtahid atas sebuah fenomena yang dilakukan oleh seseorang atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Lah, lalu dihukumi. Nah, itulah disebut hukum fikih. Tentang melonggarkan, merelaksasi, restrukturisasi ya, hutang itu sebenarnya secara umum begini. Islam mengajarkan satu akhlak ya dalam hidup. Orang hidup itu, Mbak Wisdan, pasti ada kalanya dia dikasih Allah mampu, kaya. Ada kalanya dia diberi Allah susah atau tidak mampu. Nah, orang ketika dia tidak mampu, itu normal, wajar. Kemudian dia meminta tolong pada orang yang mampu. Nah, itu disebut hutang. Nah, yang awalnya itu hanya tadinya perorangan, kemudian menjadi ada berhutang atau minta tolong pada lembaga. Ya, pada lembaga. Nah, ini hutang piutang itu sesuatu yang normal. Karena ini adalah sesuatu yang sudah ada jauh sebelum misalnya Nabi Muhammad itu diutus, sudah ada itu. Nah, salah satu yang diajarkan oleh agama, ketika ada orang yang susah atau sulit, ya, dia ingin minta bantuan, maka siapapun, perseorangan maupun sebuah lembaga, hendaknya dia memberikan bantuan, yakni hutang. Lah,
Dan kemudian akhlak orang yang berhutang atau belakangan disebut istilahnya debitur gitu ya. Debitur ya. Nah itu kalau dia membayar itu akhlaknya satu, menepati waktu yang dijanjikan. Kedua, bahkan ada akhlak lagi, dia membayar dengan memberikan semacam ungkapan terima kasih, tapi tidak disebut dalam akad. Dulu misalnya Nabi itu pernah berhutang onta, umurnya 2 tahun, ya. Pada saat ditagih, Nabi bilang pada sahabat, coba kau carikan itu onta di belakang untuk membayar hutang orang ini. Ternyata tidak ketemu onta yang seperti yang dihutangi itu, adanya onta yang umurnya lebih tua. Karena lebih tua itu pasti lebih besar ya. Iya. Ya Rasulullah, tidak ada onta, ya, tidak ada onta yang seperti yang kau hutang pada dia. Adanya yang lebih tua, yang lebih besar. Apa kata Nabi? Kalau gitu berikan pada dia. Ada satu ungkapan Nabi yang sangat terkenal, yang kemudian ini jadi akhlak, adab orang yang berhutang. Yakni memberikan ucapan terima kasih pada yang menghutangi. Apa namanya? Inna khiyarakum, kata Nabi, sebaik-baik kalian itu ahsanukum qada'an, adalah orang yang ketika dihutangi dia membayar dengan lebih baik. Membayar lebih baik itu bisa jadi mengucapkan ucapan alhamdulillah atau maaf terima kasih kepada orang tersebut yang menghutangi, atau yang lainnya. Kadang-kadang memberikan bawaan, hadiah, pemberian. Sebentar ya. Itu akadnya di awal apa di akhir? Itu tidak boleh diucapkan di akad. Nah, jadi itu ucapan apa? Kan Nabi kan ketika berhutang tidak bilang nanti saya akan bayar kamu dengan onta yang lebih tua, tidak. Kalau disebutkan di awal akad namanya riba namanya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan satu manfaat pada yang memberi hutang atau mengambil memberikan manfaat pada yang menghutangi, pada kreditur, namanya riba. Namanya riba. Iya. Nah, kalau ini tidak ada disebut dalam akad gitu. Itu yang pertama. Kedua tadi, orang yang berhutang itu akhlaknya ketika dia berhutang, dia membayar sesuai dengan waktu yang dijanjikan, apalagi ketika dia sudah ada. Jangan mentang-mentang sama saudara, biarin itu saudara, saya janji bayar hutang 2 bulan, akhirnya sampai setahun nggak dilunasi. Itu malah dosa. Itu kena hadis Nabi itu yang terkenal, matlul ghani dzulmun. Orang yang sudah punya uang lalu menunda-nunda membayar hutang itu zalim, dosa. Yahillu irduhu wa uqubatuhu, kata Nabi, orang seperti itu boleh kena penalti itu. Boleh dipermalukan. Boleh. Nah, bagi sahabat-sahabat yang suka menerapkan jurus the power of ngeles, the power of gosek, the power of nanti-nanti ini perlu kita dengarkan nih. Ya. Apa yang disampaikan Ki Yusuf? Ya, artinya kalau sekarang disebutnya penalti mungkin ya, istilahnya teguran lah ya, hukuman maupun dipermalukan. Nah, mungkin dipermalukan kalau zaman sekarang disebutnya blacklist gitu ya. Atau, ya di blacklist lah. Ya kalau di pay checkingnya dia di blacklist. Di blacklist ya. Nah itu karena dia sudah punya tapi tidak mau bayar-bayar. Nah ada lagi ya akhlak yang sebaliknya itu mestinya dimiliki oleh orang yang memberikan hutang atau kreditur. Kreditur itu mestinya kalau dia melihat orang yang berhutang pada dia dalam kondisi susah, sulit, apalagi sekarang kondisi pandemi kita tahu ya semua terdampak. Mestinya dia memberikan relaksasi, memberikan tenggat waktu lebih. Itu yang dikatakan oleh Nabi, man anzara mu'siran, barang siapa orang yang memberikan tenggat waktu pada orang yang berhutang, awada'alahu, bahkan misalnya yang ini saya korting, itu memberi korting, dia berhutang sekian karena tidak bisa bayar, di korting jadi sekian, ya. Maka kata Nabi, Adzallahullahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang tersebut itu akan diberi oleh Allah naungan di hari kiamat di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Malah ada itu ya, ulama-ulama itu yang dia senang kalau dihutangi, atau orang-orang soleh itu kalau dia dihutangi, dia memang justru tidak ingin dibayar cepat. Oh ada gitu? Ada. Dia bilang mulia sekali ulama-ulama. Nah katanya itu mestinya ya tidak hanya ulama sebenarnya ini akhlak siapapun. Jadi nggak perlu lagi nagih. Ya jadi kalau itu saya belum bisa bayar nggak apa-apa.
Atau kadang malah orang yang mau bayar itu, ya nanti sajalah kata yang menghutangi. Kenapa? Karena satu, dia ingin mendapat pahala tadi, memberikan kemudahan. Bahkan ada hadis lagi, orang yang menghutangi itu, kemudian dia memberi istilahnya tenggat waktu. Lalu ya, dalam Quran kan disebut fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, barang siapa ada orang berhutang lalu dia kesulitan membayar, kondisi pandemi lah dan lain sebagainya lah, maka mestinya dia memberikan tenggat ya, waktu relaksasi sampai orang itu memiliki kemampuan membayar. Nah itu dalam satu riwayat, kalau misalnya saya berhutang sama Mbak Wisdan, ya. Sebutlah 1 juta. Kok saya tidak bisa bayar padahal janjinya seminggu? Saya belum punya uang karena ternyata begini bla 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 alasannya. Udah nggak apa-apa minggu depan. Nah, itu setiap harinya Mbah Wijdan itu seperti orang bersedekah, nilai memberikan relaksasi itu seperti bernilai bersedekah pada saya, pada orang susah seharinya 1 juta. 1 juta. 1 juta. Wah, lumayan itu, tidak perlu lumayan mengeluarkan sekali. uang, tidak perlu mengeluarkan uang, tapi hanya dengan memberikan relaksasi itu nilainya sama seperti bersedekah senilai hutang yang direlaksasi tadi. Kalau 1 juta ya sehari 1 juta sedekah. Bayangkan orang yang menghutangi saudaranya, keluarganya 10 juta atau mungkin lebih, maka kapan lagi bisa sedekah sehari 10 juta? Kalau bukan dengan cara memberikan kelonggaran dan relaksasi. Nah, jadi berarti gini Kiai ya, dengan restrukturisasi dan relaksasi utang, ini bisa jadi jalan kita sebagai kreditur untuk memanen pahala. Oh, luar biasa. Bisa jadi wali tuh, Kiai. Bayangkan, tadi Kiai cerita bahwa 1 hari itu setara dengan 1 juta kebaikan. Iya. Ya kan? Bukan 1 juta, bersedekah 1 juta. Bersama dengan bersedekah 1 juta. Bayangkan. Karena hutangnya 1 juta. Iya. Nah. Kalau kita memberikan kelonggaran ke teman-teman yang berhutang ke kita sampai bulanan tahunan, itu udah berapa triliun itu nilai sedekah kita. Oh, luar biasa. Wah, itu luar biasa. Nah, Kiai, terkait restrukturisasi dan relaksasi pelonggaran hutang yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan, bahkan saya juga mendengar lembaga leasing juga mengadakan relaksasi. Jadi bagi teman-teman atau sahabat yang mengalami kesusahan dan kesulitan membayar utang ke lembaga-lembaga perbankan atau lembaga leasing, jangan khawatir karena peraturan soal restrukturisasi dan relaksasi ini sudah diperintahkan langsung oleh Presiden. Nah, ini ada rupa-rupa relaksasi, Kiai. Yang saya tahu relaksasi itu berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu pembayaran utang, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, atau bisa jadi konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara mungkin bagi nasabah-nasabah yang punya usaha dan mungkin ada peluang bahwa usaha ini kayaknya kok bakal menguntungkan bagi pihak kreditur. Nah, gambaran-gambaran soal relaksasi utang tadi sebetulnya saya kira sudah diatur dalam fikih muamalah, ya. Sudah, nah itulah tadi dasarnya hadis tadi. Jadi relaksasi itu sangat syar'i. Soal penurunan suku bunga utang atau mungkin nasabah hanya disuruh bayar pokoknya itu tidak masalah, ya. Ya itu tadi kan ada awada'alahu, bahkan misalnya dia hanya membayar pokoknya gitu ya. Itu sudah ada semuanya dalil, ya. Cuman kalau bunga nanti lain lagi ya, itu ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama, ya. Ada khilaf ulama. Ya. Penurunan suku bunga tadi, ya? Iya, karena kan bunga kan kalau dalam sistem syariah kan tidak boleh. Ya. Jadi masih ikhtilaf lah ya. Teman-teman dan sahabat Republik Mayang, terkait program restrukturisasi dan relaksasi utang yang diperintahkan oleh Presiden melalui lembaga-lembaga terkait dan dipraktekkan oleh lembaga-lembaga perbankan, lembaga leasing, atau bahkan pribadi, ternyata itu sangat syar'i dan ada landasan fikihnya. Jadi bagi teman-teman, sekarang tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bertanya-tanya dan bertakon-takon lagi bahwa restrukturisasi dan relaksasi atau pelonggaran hutang itu
sangat syar'i. Teman-teman tidak perlu sampai mencapai derajat mantap atau makan tabungan, atau yang lebih sadis lagi, teman-teman sampai ke makom mantas, makan tanah dan aset. Teman-teman jangan terlalu mengejar dunia, jangan terlalu banyak lembur, karena banyak lembur hanya berakibat burnout, akhirnya tipes, lunglai. Nah, supaya kita tidak gontai, supaya fisik kita tidak lemah, teman-teman, saya anjurkan untuk mengkonsumsi madu randu hutan asli Pati, produk dari Mbah Wali Syndicated. Dijamin halal, madu dan lebahnya berbau doa. Karena lebah-lebah selalu bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Khud masofa, wadak makadar. Ambil yang bening-bening dan tinggalkan yang utek. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.